Tapi ketika dibuka di bagian dadanya, Ya, pokoknya semua lubang. iya, gitu. semua lubang di bagian tubuhnya itu ngeluarin belatung juga. Jadi di tahun 80-an di Jawa. Nah, jadi pada tahun segitu itu lampu tuh belum ada ya, masih pakai petroma. Lomang-lomang. Iya, diesel pun orang belum banyak pakai, sayang. Nah, jadi pada saat itu kalau di kampung itu untuk acara nikahan itu tuh bisa 3 sampai 4 hari. Dari mulai siraman, segala macam, jadi proses itu panjang. Iya, biasanya malah ada yang 7 hari seminggu ya. Enggak ya? Ada 7 malam. Nah, di hari keberapa ia lupa, tibalah saat dimana si pengantin ini ditaruh di pelaminan. Nah, ketika acara resepsi dimulai, biasanya kalau di kampung itu, di Jawa itu, kalau kita kan kondangan, kita kasih amplop, kita makan di tempat, selesai pulang. Tapi kalau di kampung, itu ketika kamu datang, kamu kondangan gitu kasih uang, beras, ketika kamu pulang, kamu dikasih besek gitu loh, sebagai tanda terima gitu kan. Souvenirnya Iya, diganti besek ya. Iya, souvenirnya diganti besek. Tapi di orang makan di situ juga. Makan di situ juga. Tapi iya, Tapi dapat pulangnya buah tangan juga gitu. Kamu kondangannya beras sama uang, nggak kayak kita. Nah, udah gitu, ketika dikasih besek, keanehan terjadi. Pas warga sekitar kampung itu habis pada kondangan, mereka pulang, sampai rumah mereka cek kan untuk makan besek. Ternyata makanan yang mereka bawa itu semuanya basi. Bahkan di telur sama di ayamnya itu sampai ngeluarin belatung gitu. Padahal masakan itu tuh baru banget dimasak. Baru pas hari H-nya Iya, kan. karena kan di kampung itu sih kalau ada yang hajatan mereka ada yang sinoman kan, ada yang kumpulan warga Iya, masak-masak gitu. masak-masak. Jadi emang benar-benar harusnya fresh dan nggak mungkin bisa belatungan gitu kan. Akhirnya setelah dikonfirm ke tetangga-tetangga sebelah, Sama semuanya yang sama terima semua itu. yang terima juga basi makanannya. Akhirnya mereka balik lagi nih ke tempat yang punya hajat. Bu, maaf nih, makanannya basi. Dikasih tahu kan, dicek, dan iya benar basi. Bingung dong orang yang punya hajatnya kan, kayak kok bisa gitu kan, padahal baru loh masak ini aja, kita masih proses gitu kan. Tapi ya udah, oke. Itu keanehan pertama. Keanehan kedua, ketika orang-orang namanya resepsi kan, kondangan orang banyak datang kan. Pada saat lagi banyak orang lagi makan segala macam, terus muncul bau busuk bangkai. Itu tuh baunya busuk banget, kayak bau bangkai. Sampai orang tuh sampai ngomong kayak, lu cium nggak? Kok bau ya? Ya saling Iya, ngobrol gitu Iya, ya. mungkin ada bangkai tikus gitu kan, atau bangkai apa gitu terselip di mana gitu kan. Akhirnya kalau bilanglah si tamu-tamunya ini ke yang punya hajat, Bu, maaf ini kayak ada bau bangkai, barangkali ada bangkai tikus atau apa, dicari aja Bu. Akhirnya dari keluarga si pengantin ini, inilah apa, cek, dia mulai cari-cari di belakang panggung pelaminan, di tempat-tempat untuk nyari bangkai, tapi nggak ditemuin apapun, meski baunya tuh benar-benar tajam. Nah, itu keanehan kedua. Nah, selanjutnya nggak cuma sampai di situ. Jadi kalau orang hajatan di kampung itu kan siang sore itu tamunya dari keluarga si orang tua, yang tua-tua, tetangga apa kan. Tapi ketika malam biasanya yang datang itu teman-teman dari si pengantin, Anak muda. anak mudanya. Nah, pada saat malam tiba, jadi teman-temannya si pengantin ini kumpul kan, datang kondangan. Nah, pas mereka lagi kumpul-kumpul gitu, tiba-tiba si ininya kan ya masih bau busuk gitu kan. Mereka kan biasanya kalau datang salaman dong sama pengantinnya kan. Nah, pas teman-temannya ini naik ke atas panggung untuk salaman sama pengantin, tangannya si pengantin ceweknya ini tuh basah. Kayak keringetan lengket gitu. Terus aneh gitu kan, kok tangannya basah ya, tapi ya udahlah. Nah, sampai di bawah tangannya yang bekas salaman itu tuh bau banget. Tangan orang-orangnya. Tangan orang-orang yang habis salaman sama si cewek ini bau banget, bau bangkai gitu. Sampai dicuci pakai sabun tuh nggak hilang. Akhirnya jadi gunjingan lagi kan. Mereka saling ngobrol lagi nih. Kok tangan pengantinnya basah ya? Julid, langsung julid. Iya, langsung bau gitu, gini-gini. Oke,
Oke, tapi karena nggak mungkin kan ngomong langsung nggak enak, akhirnya mereka tetap di situ tuh makan segala macam. Sampai ketika tamu-tamu ini masih di sana, dia tuh kayak ngeliatin pengantin perempuannya. Pas dilihat pengantin perempuannya ini tuh mukanya tuh kayak berubah gitu, kayak menua, kayak ada kerutan gitu. Cuma kalau mereka pikir tadinya mungkin karena make up makanya jadi panggung gitu kan. Tapi setelah diperhatiin lagi memang bener-bener lain, mukanya tuh kayak bukan mukanya dia gitu. Bahkan rambutnya itu tuh mulai memutih gitu loh, kayak nenek-nenek. Iya. Dan kayak ih kok aneh gitu kan. Tapi ya mereka juga nggak akan berani bilang kan, karena tapi kalau misalnya itu tuh cuma dilihat sama tamu-tamunya doang. Si pengantin cowoknya dia tuh ngeliatnya biasa aja, masih muka istrinya gitu. Jadi cuma orang lain doang yang ngeliat mukanya beda. Sampai kejadian selanjutnya itu tuh bener-bener bikin kayak gegel gitu kan. Jadi nggak lama mukanya pengantinnya ini tiba-tiba itu disemutin. Itu keluar semut, ada semut entah dari mana tuh bener-bener seliweran jalan gitu di mukanya, lehernya gitu ke badannya. Terus nggak lama kemudian dari setiap lubang yang ada di mukanya itu dia tuh kayak jatohin, ngeluarin belatung. Jadi kayak tepuk dari hidung, terus dari kuping kayak jatuh tepuk gitu loh, kayak pada jatuh gitu ada belatung, bahkan dari kayak kelopak matanya gitu kayak jatuh juga. Iya, kayak ada belatung gitu. Sampai pada jalan yang jatuh di situ, mereka jalan gitu ngituin mukanya. Tapi si pengantinnya tuh kayak nggak sadar gitu loh, kayak biasa aja gitu, kayak senyum gitu di dia nggak berasa gitu, nggak berasa, kayak biasa aja. Bahkan orang tuh di bawah udah kok ada itu, ada semutnya, ya ampun sampai dibelatungin gitu, sampai dibilangin ke keluarganya kan, oh bu itu pengantinnya bu, itu kok disemutin bu. Akhirnya sama ibunya ini disamperin kan. Nah si suaminya juga pas nengok ngeliat memang bener istrinya tuh lagi disemutin, terus kayak ada belatung gitu keluar dari badannya dia. Sampai akhirnya si pengantin cewek ini dipaksa turun. Ayo kamu turun sini, dibersihin dulu nak, sini nak. Tapi cewek itu tuh kayak nggak mau gitu. Dia bilang kenapa sih, nggak ada apa-apa kok. Jadi cewek ini tuh kayak nggak sadar gitu loh. Iya, sampai harus dipaksa. Sampai akhirnya si pengantinnya ini mau turun. Nah setelah di dalam, namanya dia disemutin kan, udah banyak kemana-mana gitu, terus ngeluarin belatung, otomatis harus dibersihin kan. Jadi bajunya si pengantin ini tuh dibuka, ditelanjangin buat disebelahin gitu kan, dibersihin. Tapi ketika dibuka di bagian dadanya, pokoknya semua lubang. iya, semua lubang di bagian tubuhnya itu ngeluarin belatung juga. Dari depan, belakang, semuanya. Iya, dari setiap lubang itu ngeluarin belatung juga. Wah, udah kan akhirnya ini nggak beres ini udah aneh ini. Akhirnya sambil dibersihin, keluarganya juga nyari orang pintar, orang yang bisa gitu, yang ngerti di sekitar kampung buat nyari tahu ada apa ini sama pengantin ini. Nah akhirnya datanglah ini kan orang pintar ini. Orang pintar ini datang, diobatin sampai si perempuan ini tuh sadar. Akhirnya sadar. Jadi tadinya kan dia kayak plong kosong gitu, kayak nggak ngerti apa yang terjadi sama diri dia kan. Tapi pas udah disembuhin, terus dia dikasih tahu bahwa tadi begini, ditanya sama orang pintarnya, mohon maaf nih nak, kalau boleh tahu sebelumnya ini kira-kira mbaknya sama si mas ini ada masalah apa ya? Apa kira-kira sebelumnya punya masalah sama orang, atau mungkin menyakiti hati orang atau apa gitu. Tapi si mempelai pria sama wanitanya tuh kayak enggak kok, kita nggak punya musuh, kita nggak punya masalah sama siapapun. Coba diingat-ingat lagi mbak, barangkali ada sesuatu yang nggak sengaja menyakiti hati orang. Nah sampai si ceweknya ini tiba-tiba ingat, oh iya pak, memang beberapa hari lalu sebelum resepsi pernikahan dia kan bagi undangan kan, dia ini ketemu teman lamanya cewek. Nah ketika dia ngasih undangan, si ceweknya ini, si mempelai wanitanya tuh ngomong kayak bercanda gitu, kayak lu kapan nyusul, nanti ketuaan lo nggak laku gitu. Nah mungkin maksud si cewek ini bercanda, tapi dia nggak paham bahwa kata-kata yang dilontarin itu tuh menyakiti hati orang lain gitu kan. Sampai dia jadi nganggapnya itu kayak ngomong doang gitu, itu kan hal sensitif. Tapi ya udah dia pulang. Nah dia nggak tahu nih kalau ternyata temennya itu sakit hati nih ya, kesinggung. Sampai si temennya ini tuh
cerita ke pamannya, nangis kayak, iya tadi itu si ini datang undang aku loh mang, tapi dia ngatain aku begini, nangis. Tapi sebenarnya si cewek ini tuh nggak Cuma curhat doang. cuma curhat aja gitu, karena dia sakit hati, dia cerita ke pamannya. Nah sialnya, paman dari si perempuan ini itu adalah orang pintar juga yang terkenal sebagai dukun santet di kampungnya itu. Ilmu hitam lah ya ini. Nah, tanpa diminta sama ponakannya, si pamannya ini justru ngelakuin pembalasan buat si perempuan tadi. Inisiatif. Sebenarnya dia nggak tahu si ponakannya ini, jadi pamannya memang ngerjain ngambil tindakan sendiri. Iya, akhirnya oh ya udah ketahuan kan kayak gitu. Akhirnya diminta lah, yaudah sekarang kamu minta maaf sama teman kamu. Mungkin dia bisa cabut lagi apa yang sudah dia kirim, dia bilang. Akhirnya si mempelai wanita prianya ini datanglah ke temennya, minta maaf segala macam. Iya saya nggak maksud hati ngomong kayak gitu, ya gini. Nah kebetulan kenapa dia tidak tahu, karena si temennya ini pada saat itu nggak datang di acara resepsi pernikahan temennya, makanya dia nggak tahu kalau ada kejadian kayak gitu. Akhirnya setelah dijelasin, dia maafin dan diminta lah kan pamannya untuk ngambil lagi sesuatu yang udah dia kasih kan. Nah nggak sampai di situ, ternyata setelah diambil pun yang namanya ilmu kayak gitu itu nggak yang tiba-tiba langsung hilang celing gitu ya. Tapi selama beberapa minggu ke depan itu tuh semut atau belatung tuh masih keluar, meski jumlahnya nggak sebanyak waktu di pelaminan, tapi masih keluar sampai berapa minggu itu baru bener-bener bersih. Ya meski ya, tapi sekarang semuanya udah baik-baik aja sih, dia juga udah baikan, yang dikatain, yang disinggung juga udah. Iya. Amat teman jangan suka ngatain. Iya. Bukan nanti ngomong hati-hati. Iya. Gak semua tuh sedekat apapun juga iya, jangan ya. itu tuh sensitif pertanyaan kayak gitu tuh. Nggak bisa lu ngomong kayak gitu sama Iya. orang. Apalagi kalau udah nanya, kamu gendutan ya? Wah itu sensitif banget gitu. Sekian dulu cerita kita hari ini. Buat kamu yang pernah dengar dan ini ada detail yang belum aku ceritain di sini, boleh tambahin di bawah ya, komen di bawah. Sampai ketemu lagi di cerita sesuai itu.